Bergegaslah kalian menuju sorga dan pengampunan Allah, sorga yang sangat luas yang telah disiapkan untuk orang bertakwa. Siapakah ahli sorga yang bertakwa ini? Akan tapi semuanya harus ada tipnya. Bagaimana agar kita tuh begitu mudah memaafkan orang? Begitu mudah memaafkan orang. Kita perlu belajar. Kita belajar. Dan kita juga masih belajar. Jangan berkata saya tidak punya marah dan dendam. Kita bukan manusia lagi. Manusia ada hawa nafsu. Sehingga ada marah. Ada marah. Ada dendam. Cuman kelebihan kita adalah setelah ada marah dan dendam kita redam. Dan itulah ahli surga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga dan pengampunan Allah, surga yang sangat luas yang telah disiapkan untuk orang bertakwa. Siapakah ahli surga yang bertakwa ini? Di antaranya disebutkan wal kadhiminal ghaidha, yang menahan amarah. Berarti kan dia diganggu. Di saat diganggu wal kadhiminal ghaidha, dia bisa saja marah. Wal kadhiminal ghaidha, dia disakiti, dia dizalimi, dia difitnah, dia dicaci, pokoknya dia dizalimi. Setelah itu dia harus marah. Akan tapi dia tahu bahwasanya aku ingin mendapatkan surga, aku ingin mendapatkan gelar ketakwaan. Lalu wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Aku enggak boleh marah karena itu umat kekasihku Nabi Muhammad, itu saudaraku, itu kawanku. Jangan sampai persahabatan yang sudah aku jalin bertahun-tahun rusak gara-gara kesalahan sesaat, gara-gara permasalahan sesaat. Tidak, aku harus tahan. Aku ingin menjadi kekasih Allah. Mungkin orang berkata, kamu adalah penakut. Kamu adalah penakut. Kamu tidak berani. Biarkan mereka akan bisikkan bisikan-bisikan setan, tapi kita tidak mau dengar. Kita ingin mendengar ilham malaikat. Kita berusaha wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan agar tidak punya reaksi dengan lesan, tidak punya reaksi dengan ketikan. Biasanya yang punya YouTube, yang ikut media sosial, gara-gara dicaci sama orang membalas. Kan ada sekarang reaksi begitu. Anda dicaci dan diolok, biarkan begitu saja. Jangan Anda punya reaksi dengan lesan Anda, reaksi dengan ketikan Anda. Kalau punya reaksi dengan lesan semakin jadi. Kenapa terjadi pembunuhan? Ternyata kenapa terjadi berantem sampai bunuh-bunuhan? Karena apa? Ada yang berbuat zalim, ada yang mereaksi. Memang pada akhirnya kalau ada orang memang berbuat zalim pada kita boleh membela diri, iya. Tapi mula-mula selagi kita bisa berdamai, damai dulu. Kita harus bela diri, iya. Tapi damai kita dicaci, dikeolok, didolimi misalnya. Ayo belajar wal kadhiminal ghaidha. Enggak boleh aku menjadi benci, menjadi marah. Marahnya diredam. Sebab kalau marah ini tidak diredam, banyak masalahnya. Kalau kita marah dengan seseorang tidak kita redam, kita ceritakan pada orang lain. Ceritanya ada tambahan, plus gunjingan, plus fitnah, karena saya ingin membalas dendam kepada dia. Kesalahannya cuma 2 hal. Akhirnya kita tambah jadi 4. Bermacam-macam. Ini gara-gara kotor hati. Pantesan kemarin juga gitu, pantesan kemana-mana, pantesan loh, kemana-mana, hati kotor. Maka dari itu ayo kita ingin selamat hari ini. Dan kalau orang bersih hati enak, kita tidak punya musuh, senang semuanya, dengan siapapun kita bahagia. Itulah para kekasih Allah. Sehingga para kekasih Allah disebut berkata, kalau seandainya di sorga nanti, di sorga yang sangat indah, kalau seandainya di sorga seperti yang aku rasakan saat ini sudah sangat cukup. Orang bertanya, apa yang kau rasakan wahai para kekasih Allah? Aku rasakan bahasanya aku tidak punya benci kepada umat Nabi Muhammad. Aku tidak punya benci. Setiap ketemu orang kan senang. Paling nggak enak kan ketemu orang kalau kita benci sama dia. Kelihatan dia lihat motor mobilnya kita nggak senang, lihat rumahnya nggak senang. Seperti itu. Jadi ini harus kita hadirkan malam ini sempurnakan renungan ini. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dan menahan amarah pun belum cukup. Kadang-kadang marah kita tahan hari ini, besok meledaknya. Mungkin kita tahan hari ini, minggu depan meledaknya. Karena tadi kita tahan karena masih ada orang yang saya hormati. Saya nggak malu kalau marah. Mungkin kita menahan marah hari ini karena masih ada istri kita. Kita nggak enak marah sekarang karena masih ada ibu kita. Giliran ibunya nggak ada, langsung adiknya dilabrak habis-habisan. Nggak cukup, makanya wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah itu wal afina 'anin nasi, kita harus masuk wilayah lebih tinggi lagi, memaafkan. Oh dahsyat, memaafkan.
Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan. Wallah, kemudian setelah memaafkan tidak cukup, harus kita bersihkan betul hati ini. Sebab biarpun kita memaafkan, kadang masih ada sisa-sisa. Ada sisa-sisa kebencian, sisa-sisa amarah. Ternyata untuk memangkas sisa-sisa amarah diajarkan oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita berbuat baik. Kalau Anda punya sisa marah, Anda kasih hadiah, orang itu besok hilang. Harus begitu kita. Harus belajar semuanya. Jangan sampai kita menghindar dari ilmu yang ini. Ini adalah ilmu keindahan pada akhirnya. Berlatih. Anggap saja kita berpikir yang cerdas. Anggap saja mungkin ada seorang, kita pergi ke satu kampung, ada kepala suku yang paling jahat. Gak usahlah sampai derajat gubernur, presiden. Anggap saja sebuah kepala suku paling jahat. Jahat. Seandainya dia jahat, anggap saja di sebuah negara ada presiden, kepala suku yang jahat. Kemudian kita dipilih, dikasih doa, satu doa oleh Allah. Seandainya kita tahu, malaikat ngasih tahu, hei hamba Allah, kamu punya satu doa dikabul untuk orang itu, antara doa semoga mati atau semoga dapat hidayah. Begitu ya. Kalau kita berpikir cerdas, daripada saya doain semoga dia mati, saya lebih milih semoga dia dapat hidayah. Sebab apa? Kalau dia mati, dia tok yang mati. Bagundal-bagundalnya masih jahat. Masih mungkin dia mati langsung diganti sama yang lainnya. Tapi kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah, semua di bawahnya akan ditekan untuk bisa sadar, untuk bisa menghentikan kemungkaran. Maka mendoakan kebaikan tetap lebih bagus kepada orang sejahat apapun. Ini seperti itu. Apalagi itu saudara kita, adik kita. Tolong ya, yang didolimi oleh saudaranya, pulang. Sudah memaafkannya. Adapun masalah menuntut harta, tetap saja karena urusan waris hak, tapi jangan dengan kebencian. Maka malam ini cara apa kita gembur dengan doa kebaikan. Ya Allah, adikku yang telah berbuat zalim kepadaku, lapangkan rizkinya, wujudkan indah rumah tangganya, anaknya jadikan anak yang sukses ya Allah. Dia zalim kepadaku, tapi aku tidak rela dia masuk neraka ya Allah. Kita doakan dengan doa kebaikan, dan pastikan kita hanya bisa mendoakan dengan kebaikan kepada orang-orang yang beriman malam ini khususnya, supaya kita terbebas daripada kebencian tersebut. Kalau Anda masih susah, Anda pikir, Anda renung Nabi Muhammad pernah mendoakan mereka.